Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu Bapa, yaitu bab 1 Tuhan. Berkati kelas 10, 11, dan kelas 12, berikanlah kepintaran, kesehatan, kekuatan. Berkati juga kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, anak-anak, ya, kelas 10, Bapak akan memberikan tugas, ya. Tugasnya itu ada di sini. Ya, ada di sini tugasnya. Tugas ini harus kalian kerjakan. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, materi-materi ini ada di buku paket. Buku paket yang kalian ambil di TU. Sebelumnya Pak Yono sudah kasih tahu kalian sudah ngambil buku paket di TU. Nah, untuk ini semuanya itu kalau kalian ada yang mau dipertanyakan, kalian boleh WA Pak Yohanes, ya. Terus kalau jawabannya itu ada di buku paket. Semuanya dicari di buku paket. Dibuka bab 1, ya. Misalnya contoh kelas 10. Dibuka buku paketnya kelas 10, dilihat bab 1-nya, dibaca. Jawabannya ada di situ. Nah, di situ juga kalian juga akan menemukan yaitu pengalaman-pengalaman kalian, menceritakan kisah kalian bersama Tuhan Yesus. Bagaimana kisah kalian dengan bersama Tuhan Yesus, ya. Soalnya ini cuma ada 5, ya, ada 5. Ya, suatu diri kalian, ya, jangan mau disalahgunakan hal-hal yang negatif. Ingat, masa depan seorang wanita itu ada di dalam diri wanita itu sendiri, ya. Jadi jangan pernah diambil suatu hak keperawatannya oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ya. Tetapi kalian harus menjaga itu hingga kalian menemukan Adam, yang menemukan benar-benar tulang rusuk kalian, ya. Kalau misalnya seandainya kalian kawin tanpa pernikahan, itu ada dampak dalam dosa, akibat dosa, ya. Nggak bisa kalau dijelaskan banyak sekali, ya. Yang pertama, kedua, ketiga, bahkan lebih dari 10 itu adalah akibat dari dosa kawin tanpa pernikahan. Kenapa terjadi kawin tanpa pernikahan? Itu karena memang karena pergaulan bebas,
Kalau kita bergaul sana kemari mungkin itu membuat kita semangat itu istilahnya kesenangan sesaat, tetapi kalau kita lihat akibatnya itu sangat menyesal seumur hidup. Berhati-hatilah dalam pergaulan, ya. Lebih baik bergaulah di dalam Tuhan, bergaulah untuk aktivitas gereja, bergaulah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk kelas 12 ya, mungkin kalian lihat bab 1 kelas 12 itu tentang demokrasi, ya. Demokrasi dalam gereja, demokrasi dalam Kristus. Bukan berarti demokrasi kan pelajaran PPKN, demokrasi kan pelajaran bla 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 bla. Salah, ya. Dalam kurikulum, ya, pendidikan agama Kristen juga ada tentang demokrasi dalam gereja. Apa itu demokrasi dalam gereja? Bisa kalian lihat di dalam buku paket bab 1. Buku paket bab 1 tentang demokrasi dalam gereja itu, demokrasi adalah suatu perhimpunan perkumpulan orang-orang dalam mencapai mufakat, dalam menemukan solusi dan masalah yang dapat dijalankan dengan baik. Nah, itu bisa. Itu soalnya ada 5, nggak usah banyak-banyak. Bisa dilihat soalnya itu, ya. Jadi demokrasi itu dalam perjanjian lama apa dan perjanjian baru apa, dan itu ada 5 soal Bapak dan ada di buku paket. Saya harapkan kelas 10, kelas 11, kelas 12 mengerjakan dengan baik. Dan ingat, tanggal 21 September sudah ada ulangan ujian PTS semester ganjil. Jadi tugas-tugas sebelumnya belum dikumpulkan secepat-cepatnya. Kalau nilainya jelek, nilainya 0, enggak kosong, siapa yang disalahkan? Ya, jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi salahkanlah diri kamu sendiri. Apakah tugas sudah diberikan apa belum? Apakah tepat waktu? Kalau kalian mengirimnya telat, misalnya jam 12 malam atau besok paginya, itu sangat-sangat telat dan berkurang dalam nilai kedisiplinan. Itu menyangkut juga dengan nilai sikap. Mengirimkan tugas itu harus on time, ya. Kalau misalnya agama sekitar jam 12 sampai jam 1, berarti sekitar jam 1, sebelum jam 1 sudah dikirim, ya. Jadi diharapkan, ya, semua tugas harus dikirim dengan tepat waktu. Kalau kirimnya tepat waktu, Pak Yones juga enak kasih nilainya. Tepat waktu, dia taat. Terus mungkin ya nilainya juga enak. Tapi kalau Pak Yones udah nggak pernah ngerjain, udah gitu juga telat ngirimnya, alasan macam-macam, nggak ada pulsa, nggak ada kuota, jaringan lemot, apalagi itu udah makanan kenyang buat saya, alasannya udah kenyang. Besoknya juga seperti itu juga lagi, alasannya juga besoknya juga seperti itu lagi, itu nggak ada artinya, ya. Jadi lebih baik kalian menjalankan dengan lancar, ya. Waktunya masih panjang loh, 1 jam itu panjang, ya. Jadi diharapkan jangan pernah telat, ya. Jangan pernah juga banyak alasan, membuat banyak alasan membuat nilai menjadi turun, ya. Gitu aja dari Pak Yohanes. Bersyukur kalau kalian bisa ikut pembelajaran saat ini, ya. Dan Bapak Yohanes tunggu untuk soal-soalnya itu dikirim ke email. Emailnya udah kelihatan di soal ini, udah kelihatan, ya. Udah kelihatan, ya. Ada di sini, ya, udah kelihatan, ya. Oke, gitu aja. Terima kasih, ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen bab 1. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dapat mengerjakan dengan on time, dengan tepat waktu Tuhan. Tuhan berikanlah Roh Kudus untuk ketaatan dalam kedisiplinan, untuk hormat, untuk mengikuti Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, shalom. Tuhan berkati.